Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Samsil Ardi dengan NIM 1908106160 dari jurusan Tadris Biologi S semester 3 IAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran Kingdom Protista, di mana pembelajaran ini merupakan tugas yang diajukan untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu mengenai Kingdom Protista. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Protista, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri Kingdom Protista, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi Protista, yang keempat saya akan menjelaskan mengenai peranan Protista bagi kehidupan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Protista. Kingdom Protista adalah sebutan bagi organisme uniseluler maupun multiseluler yang mempunyai membran inti dan tiap selnya memiliki ciri khas yang menyerupai kingdom lainnya. Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariot serta bersel tunggal. Protista adalah makhluk hidup uniseluler, namun terdapat pula protista yang multiseluler seperti gagang laut. Protista ada yang bersifat autotrof, ada pula yang heterotrof. Hidupnya bebas di laut, bertawar, atau sebagai parasit pada makhluk lain. Berbeda dengan Monera, Protista telah memiliki membran inti yang disebut sebagai organisme eukariotik. Dari pengertian tadi, pastinya adik-adik dapat mengambil kesimpulan. Apa sih Protista itu, bagaimana bentuknya, bagaimana ciri-cirinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri Protista. Protista memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Yang kedua, Protista ada yang mempunyai satu sel atau uniseluler. Dan ada pula yang mempunyai banyak sel atau multiseluler. Yang ketiga yaitu Protista hidupnya bebas atau berkoloni ataupun soliter dan bersimbiosis. Yang keempat, beberapa Protista memiliki alat gerak yang sederhana. Yang kelima yaitu Protista ada yang mempunyai pigmen berwarna seperti alga. Alga itu mempunyai banyak warna. Ada alga merah, alga coklat, dan sebagainya. Yang keenam, Protista ada yang bersifat autotrof atau memproduksi makanan sendiri. Ada juga yang bersifat heterotrof dengan menyerap ataupun menelan makanan dari luar. Yang ketujuh yaitu Protista belum memiliki sistem jaringan yang jelas. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi Protista. Dalam klasifikasi Protista, Protista dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Protista mirip hewan atau protozoa. Protista ini disebut protozoa yang berarti hewan pertama. Kelompok tersebut merupakan makhluk hidup bersel tunggal, mempunyai variasi bentuk yang kompleks, dan kebanyakan dapat bergerak dengan cara yang berbeda, seperti halnya hewan. Protozoa adalah konsumen, jadi hanya dapat hidup dengan mengambil makanan dari makhluk hidup lain. Protozoa berperan sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan, terutama di lingkungan perairan. Dalam hal ini, protozoa berperan sebagai zooplankton ataupun biasa disebut plankton hewan yang menjadi makanan bagi organisme-organisme di perairan yang lebih besar. Berdasarkan alat geraknya, bedakan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama zoopoda atau biasa disebut Arthrodina. Tempat hidup zoopoda berada di air tawar, air laut, ataupun tempat-tempat yang lembab. Namun ada juga yang hidup di dalam tubuh organisme lain, yaitu di tubuh hewan ataupun manusia. Untuk lebih mudah memahami
ataupun mempelajari, marilah kita ambil salah satu contohnya, yaitu amoeba. Contoh-contoh isopoda yang lain misalnya Axela yang mempunyai rangka dari zat kitin. Berikut merupakan gambar struktur pada protista yang bernama Rhizopoda. Yang selanjutnya yaitu mengenai flagellata. Flagellata ini memiliki satu flagella ataupun bulu cambuk sebagai alat gerak pada salah satu ujung tubuhnya yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Flagellata dibedakan menjadi dua, yaitu Phytoflagellata dan Zooflagellata. Yang pertama yaitu ada Phytoflagellata yang memiliki plastida Phytoflagellata yang dapat melakukan fotosintesis bersifat autotrof di lingkungan air sebagai penyusun fitoplankton. Phytoflagellata mensuplai makanan bagi organisme lain, contohnya Phytoflagellata pada Euglena viridis, Noctigula miliaris, Volvox globarator. Dalam gambar ini merupakan gambar Euglena viridis. Penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Zooflagellata. Zooflagellata ini bersifat heterotrof parasit, bentuknya menyerupai hewan. Contoh adalah Leishmania donovani, penyebab penyakit Azar, Leishmania tropica dan Leishmania brasiliensis, penyebab penyakit kulit. Penyakit yang disebabkan oleh Leishmania disebut juga Leishmaniasis, sedangkan yang disebabkan oleh Panosoma disebut Panosomiasis. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai ciliata. Ciliata disebut juga sebagai ciliofora. Ketika adanya cilia ataupun rambut yang bergetar yang merata di seluruh permukaan tubuhnya atau di bagian tertentu dari tubuhnya. Rambut ini digunakan bergerak di perairan. Pergerakannya dengan cara menggetarkan seluruh cilianya hingga dapat pindah tempat. Habitatnya pada lingkungan perairan ataupun air tawar atau laut yang kaya akan zat organik. Bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti sandal, lonceng, orong, dan lain sebagainya. Hewan ini berbentuk seperti sandal, mudah dipahami pada perairan yang mengandung banyak sisa-sisa tumbuhan, misalnya pada perairan rendaman jerami. Contohnya terdapat Paramecium caudatum. Paramecium ini memiliki dua inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus, serta memiliki vakuola kontraktil sebagai alat pengatur osmoregulasi. Kebanyakan ciliata hidup bebas. Balantidium coli adalah ciliata yang dapat menyebabkan penyakit diare berdarah pada manusia. Organisme ini hidup pada saluran gastrointestinal beberapa vertebrata. Yang selanjutnya penjelasan mengenai sporozoa. Sporozoa merupakan anggota protista yang tidak memiliki alat gerak khusus, sehingga pergerakannya hanya mengubah-ubah posisi tubuhnya. Kebanyakan anggotanya hidup sebagai parasit pada hewan maupun pada manusia. Contoh sporozoa misalnya Plasmodium yang hidup pada sel darah merah yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Yang kedua mengenai protista mirip semut. Protista mirip semut terdiri atas 3 filum, yaitu Myxomycota, Acrasiomycota, dan Omycota. Yang pertama yaitu Myxomycota atau jamur lendir tidak berserta. Filum Myxomycota terdiri atas jamur lendir. Anggota Myxomycota biasanya memiliki pigmen kuning atau oranye bersifat heterotrof. Myxomycota memiliki fase monoid yang berinti banyak. Contoh spesiesnya yaitu Fusarium sp. Nah, di situ terdapat gambarnya, bisa dilihat ya teman-teman. Itu merupakan gambar Fusarium sp. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Acrasiomycota. Mode ini yang biasa disebut sebagai jamur lendir uniseluler, pada dasarnya lebih mirip dengan protozoa uniseluler.
Rasiomycota memiliki tubuh buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi seksual. Nah, di situ terdapat gambarnya teman-teman. Begitulah bentuknya. Itu merupakan gambar dari Rasiomycota. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Oomycota. Oomycota berarti fungi telur. Istilah ini didasarkan pada cara reproduksi seksual pada jamur air. Beberapa anggota Oomycota bersifat uniseluler dan tidak memiliki kloroplas. Nah, di samping terdapat gambar yang bernama Saprolegnia. Itu merupakan dari Oomycota adik-adik. Yang selanjutnya penjelasan mengenai proses fertilisasi Oomycota. Reproduksi generatif dengan cara fertilisasi yang akan membentuk zigot yang tumbuh menjadi oospora. Bisa dilihat dalam gambar ya adik-adik. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai protista mirip tumbuhan atau biasa disebut dengan alga. Sebagai organisme bersel satu ataupun uniseluler, bersel banyak ataupun multiseluler, alga memiliki klorofil yang dapat berfungsi untuk fotosintesis. Selain klorofil, alga juga memiliki pigmen lain seperti phycocyanin ataupun warna biru, phycoerythrin ataupun warna merah, phycocyantin ataupun warna coklat, antofil ataupun warna kuning, dan antotena ataupun warna keemasan. Berdasarkan pigmen atau zat warna yang dikandungnya, alga dikelompokkan menjadi 4 divisi sebagai berikut. Yang pertama ada Chlorophyta ataupun biasa disebut ganggang hijau. Ganggang hijau merupakan kelompok ganggang yang paling banyak jumlahnya di antara ganggang lain. Reproduksi Chlorophyta dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu secara seksual, dan yang kedua mengenai reproduksi secara seksual. Adapun contoh-contohnya yaitu Chlorella, Alpha Spirogyra, Chlamydomonas, Euglena, Hydrodiction, Oedogonium, dan Tarap. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Phaeophyta atau biasa disebut ganggang coklat. Phaeophaceae atau ganggang coklat adalah salah satu kelas dari ganggang berdasarkan zat warna pigmentasinya. Pigmen yang lebih dominan adalah pigmen xanthophyll yang menyebabkan ganggang berwarna coklat. Contoh ganggang coklat yaitu Laminaria, Fucus, Binaria, dan Sargassum. Nah, di sini terdapat gambar yaitu Sargassum, Fucus, dan Turbinaria. Itu merupakan gambar dari contoh ganggang coklat. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Rhodophyta ataupun biasa disebut ganggang merah. Tubuhnya bersel banyak menyerupai benang ataupun lebaran. Ganggang merah berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Contohnya yaitu Batrachospermum, Calidium, Euchema, Gracilaria, Chondrus, Porphyra, dan Polysiponia. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Rhizophyta ataupun biasa disebut ganggang keemasan. Berkembang biakan secara vegetatif ataupun aseksual dengan pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, dan pembentukan spora atau biasa disebut aplanospora ataupun zoospora. Berkembang biakan generatif ataupun seksual dengan konjugasi, isogami, anisogami, dan oogami. Hidupnya di tempat yang basah, laut, air tawar, dan merupakan fitoplankton. Contohnya yaitu Pauceria yang hidup di air atau tempat yang basah, berbentuk benang sering bercabang. Nah, bawah ini merupakan contoh dari Rhizophyta. Contohnya yaitu Sinura dan Miscophoscus. Selanjutnya kita membahas mengenai peranan protista
dalam kehidupan sehari-hari. Kingdom Protista memiliki peranan bagi kehidupan. Peranan tersebut dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan. Berikut akan diuraikan mengenai peranan Kingdom Protista bagi kehidupan. Yang pertama yaitu peranan protista yang merugikan. Sebagian besar anggota protozoa merupakan patogen pada manusia dan hewan. Contohnya, filum Rhizopoda. Dysentery penyebabnya adalah Entamoeba dysenteriae. Contoh lainnya yaitu Entamoeba histolytica yang menyebabkan amebiasis. Filum lainnya adalah Mycomastigopora. Anggota filum ini umumnya patogen. Contoh dari filum Mycomastigopora adalah Trichomonas vaginalis yang menyebabkan penyakit kelamin pada wanita. Leishmania tropica yaitu penyebab penyakit kulit, dan ada pula Trypanosoma gambiense yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia ataupun hewan. Yang kedua yaitu peranan protista yang menguntungkan. Umumnya dari kelompok alga. Sebagai protista yang mirip tumbuhan, alga merupakan produsen bagi organisme lain di suatu ekosistem, khususnya di ekosistem perairan. Selain itu, alga juga memiliki peranan yang sangat bermanfaat bagi organisme lain, teman-teman. Contohnya, sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, dan bahan dasar kosmetika, atau biasa disebut kosmetik ya teman-teman. Nah, di bawah ini merupakan contoh spesies alga yang memiliki peranan menguntungkan yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini. Yang pertama yaitu ada Gracilaria yang bermanfaat sebagai bahan pangan. Yang kedua ada Eucheuma yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan ataupun kosmetik. Yang ketiga yaitu ada Diatom yang dimanfaatkan sebagai alat gosok, isolator panas, dan bahan pembuat cat. Keempat yaitu ada Gelidium dimanfaatkan sebagai bahan pembuat agar-agar. Yang kelima yaitu ada nama alga Chlorella yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan ataupun bahan samuran pasta gigi. Alhamdulillah, pembelajaran mengenai Kingdom Protista telah selesai. Mungkin kurang lebihnya dari saya, semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi audiens yang mendengarkan dan melihat video dari saya ini. Terima kasih banyak atas tontonan, perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.